Halo Sobat Justitia, tahukah kamu bahwa terdapat bantuan-bantuan hukum yang bisa diperoleh secara cuma-cuma dalam menghadapi perkara di muka pengadilan? Nah, di edukasi hukum kali ini kita akan membahas mengenai bantuan hukum. Yuk, simak selengkapnya. Dalam proses beracara di pengadilan, dibutuhkan biaya untuk proses penyelesaian perkara yang besarannya beda-beda. Bagi masyarakat yang kurang mampu, negara beserta aparat dan lembaga hukum dapat memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, baik dalam perkara di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nah, siapa sih penerima bantuan hukum itu? Penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang yang tidak mampu. Pengertian penerima bantuan hukum juga dapat kita temukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, yang menyatakan bahwa yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas. Untuk dapat mendapatkan bantuan hukum, pihak yang kurang mampu akan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisikan identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan beserta pelampiran surat keterangan tidak mampu. Upaya penyaluran bantuan hukum itu sendiri terbagi menjadi 3, antara lain pro bono, pro deo, dan bantuan hukum. Yuk kita bahas satu-satu. Pro bono merupakan pemberian layanan atau bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh pengacara berdasarkan pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Pasal tersebut mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu juga termasuk para pencari keadilan yang lemah secara sosial politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya. Bantuan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, hingga melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan penerima bantuan. Pro deo merupakan pemberian layanan hukum dalam proses berperkara di pengadilan dengan dibiayai oleh negara. Dengan kata lain, pro deo merupakan layanan pembebasan biaya yang ditanggung oleh anggaran Mahkamah Agung, sehingga pihak penerima bantuan tidak perlu menanggung biaya proses berperkara. Mengenai pro deo ini dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Untuk bisa mendapatkan layanan pro deo, Sobat Justitia harus dapat melampirkan beberapa dokumen pendukung, seperti halnya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh wilayah setempat mengenai ketidaksanggupan membayar biaya perkara, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin, misalnya kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu beras miskin, kartu program keluarga harapan, dan dokumen lainnya. Kemudian lanjut ke upaya penyaluran bantuan hukum yang ketiga, yakni bantuan hukum atau biasa disebut dengan legal aid. Istilah bantuan hukum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum ialah bentuk tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan para pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu sendiri merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bantuan hukum meliputi bantuan jasa advokat hingga pembebasan biaya perkara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi Sobat Justitia, dapat disimpulkan bahwa ketiganya sama-sama memudahkan para pencari keadilan yang tidak mampu menangani masalahnya. Sementara perbedaannya terletak pada pemberi bantuan yang berbeda-beda, yakni pro bono sebagai bantuan hukum yang diberikan oleh advokat, pro deo sebagai layanan pembebasan biaya oleh Mahkamah Agung, dan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Sekian edukasi hukum kali ini. Apabila membutuhkan, jangan ragu untuk mengajukan permohonan bantuan hukum kepada lembaga atau organisasi hukum dalam menghadapi perkara ya, Sobat Justitia. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Training Center. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.